Program Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan program Merdeka Belajar episode ke-17 yang diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 22 Februari 2022. Revitalisasi bahasa daerah perlu dilakukan mengingat sebagian besar 718 bahasa daerah di Indonesia pada kondisi rentan mengalami kemunduran, bahkan terancam punah hingga kritis. Untuk menindaklanjuti program Merdeka Belajar episode ke-17, revitalisasi bahasa daerah yang sudah diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diperlukan sebuah wadah para tunas bahasa ibu untuk terus mengasah bakat dan kemampuan mereka dalam mempraktikkan atau membiasakan berbahasa daerah. Pada tahun ini, Balai Bahasa Provinsi Papua merevitalisasi 9 bahasa daerah. Kesembilan bahasa tersebut adalah bahasa Tobati di Kota Jayapura, bahasa Sentani di Kabupaten Jayapura, bahasa Biakwok atau Biabo di Kabupaten Kerong, bahasa Sobei di Kabupaten Sarmi, bahasa Biak di Kabupaten Biak, bahasa Kamoro di Kabupaten Mimika, bahasa Marinbuti di Kabupaten Merauke, bahasa Moi di Kabupaten Sorong, dan bahasa Hatam di Kabupaten Manokwari. Salah satu tahapan dari program revitalisasi bahasa daerah yang menjadi media kebersamaan dan semangat mengeluarkan kembali penggunaan bahasa daerah adalah Festival Tunas Bahasa Ibu. Program ini telah melahirkan para tunas bahasa ibu yang akan menjadi contoh generasi muda lainnya untuk menggunakan bahasa daerahnya. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Papua FTBIP ini sebagai bentuk apresiasi atau semangat para generasi muda yang telah terpilih sebagai tunas bahasa ibu untuk unjuk keterampilan dan kreativitasnya dalam berbahasa daerah. Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Papua dilaksanakan di Hotel Horizon Ultima Entrop pada tanggal 22 November 2023. Kegiatan tersebut sudah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan nantinya akan dilanjutkan pada tingkat nasional. Setiap provinsi akan mengirim perwakilan untuk mengikuti kegiatan di Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional di Jakarta. Peserta pada kegiatan ini adalah anak-anak sekolah dasar, usia 9 sampai dengan 12 tahun, dan anak-anak SMP usia 12 sampai dengan 16 tahun yang telah mengikuti proses pembelajaran dalam program revitalisasi bahasa daerah. Lebih kurang 400 orang. Demikian yang kami laporkan. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para peserta, Bapak dan Ibu, karena tak ada jadi kegiatan kita, tak ada kegiatan yang tidak sempurna. Demikian penyampaian kami. Ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan, dan peradaban bangsa itu yang tidak ingin kita hadapi di dunia. Nah, untuk itu kita harus sama-sama bergerak dan fokus utama pada revitalisasi bahasa daerah adalah para penutur muda. Para adik-adik semuanya, baik yang SD maupun yang SMP yang hadir pada hari ini adalah merupakan duta bahasa ibu, duta tunas bahasa ibu yang diharapkan nanti akan mewarisi bahasa daerah di masing-masing kabupaten kepada generasi berikutnya. Kami yakin, percaya bahwa saat masih muda ditanamkan fondasi pemahaman terhadap bahasa ibu akan terus ada
di hati adik-adik semuanya. Melalui festival budaya ini agar bahasa-bahasa yang ada di Papua ini tetap kita jaga, kita gunakan sebagai suatu kekayaan daerah, agar bahasa ini terus dilestarikan, digunakan menjadi aset kita di waktu-waktu yang mendatang. Dengan demikian, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Papua secara resmi saya buka pada hari ini. Penampilan peserta dari 8 kabupaten dan 1 kota. Penampilan pertama dari Kabupaten Merauke menampilkan pidato, mendongeng, membaca cerita pendek, dan nyanyian rakyat. Sama halnya peserta dari Kabupaten Mimika menampilkan pidato tentang kasih ibu kepada anak, cerpen tentang secerca harapan, dan nyanyian rakyat tentang semangat orang Mimika yang mencintai adat dan budaya. Selanjutnya, peserta Kabupaten Manokwari menampilkan pidato, membaca cerita pendek, dan nyanyian rakyat. Peserta dari Kabupaten Biak menampilkan pidato, mendongeng, membaca cerita pendek, dan nyanyian rakyat. Peserta dari Kabupaten Sorong menampilkan pidato, mendongeng, membaca cerita pendek, dan nyanyian rakyat. Sama halnya dengan peserta Kabupaten Sarmi menampilkan pidato, mendongeng, membaca cerita pendek, dan nyanyian rakyat. Peserta dari Kabupaten Kero menampilkan pidato, mendongeng, nyanyian rakyat, dan membaca cerita pendek. Peserta dari Kabupaten Jayapura menampilkan pidato, mendongeng, membaca cerita pendek, dan nyanyian rakyat. Peserta dari Kota Jayapura menampilkan pidato, mendongeng, nyanyian rakyat, dan membaca cerita pendek. Kalau melihat dari banyaknya bahasa di Papua ini, memang ada sedikit tingkat kesulitan dalam berkomunikasi. Atau bahasa daerah yang ada di Papua 428 ini digunakan bahasa di sekolah-sekolah sebagai muatan lokal. Beda dengan mungkin yang ada di provinsi yang ada di tempat lain atau di Indonesia lain. Karena terlalu banyak, maka sedikit kesulitan. Tapi melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, salah satunya seperti festival hari ini, diharapkan kita bangsa ini khususnya di provinsi Papua atau setara Papua ini, kita mampu menggunakan bahasa ini, melestarikan bahasa ini, menggunakannya di setiap kesempatan dan juga di setiap event-event, untuk kita jadikan memperkaya bahasa ini, digunakan sebagai alat pemersatu di tanah Papua, tapi juga sebagai bahasa yang kita gunakan untuk memperkaya khususnya di tanah Papua, agar sekalipun berbeda bahasanya ada 428, tapi itu bukan suatu masalah bagi kami. Selama ini kita sudah biasa bisa berkomunikasi ke alat pemersatu atau bahasa kita, bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu bisa digunakan di mana saja sesuai kebutuhan. Tapi yang paling penting adalah seperti disampaikan Bapak Sekretaris tadi dan laporan panitia, tujuan melaksanakan acara ini bahwa kita sebagai pemilik bahasa di masing-masing kabupaten berkewajiban untuk melestarikan, mempertahankan bahasa masing-masing agar bahasa daerah ini tidak hilang atau punah, atau suatu saat hanya tercatat dalam sejarah bahwa pernah ada bahasa, pernah ada 428 bahasa, tapi setelah itu tidak ada. Bahasa daerah adalah warisan budaya yang mewarisi karakter bangsa.
Punahnya bahasa daerah akan menjadi tolak ukur punahnya ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan, dan peradaban bangsa. Untuk itu, kita harus bergerak bersama merevitalisasi bahasa daerah agar penutur muda dapat mewarisi bahasa daerah dan mewariskannya kelak ke generasi berikutnya, sehingga proses pewarisan bahasa dapat terus berlanjut. Melalui Festival Tunas Bahasa Ibu, penutur muda diharapkan dapat menanamkan rasa cinta terhadap bahasa daerahnya, membuktikan rasa bangga terhadap bahasa daerahnya, dan mewujudkan rasa bahagia di hati dan sanubari para peserta penutur muda, sehingga tercipta sikap positif terhadap bahasa daerahnya.